Ada pertanyaan, dan pertanyaan itu sering terlontar hampir di setiap saat ditanyakan kepada saya. Dan sesungguhnya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling melalui ratusan konten video saya di Putra Romo Channel. Namun tetap saja pertanyaan itu masih bertubi-tubi menghujani saya. Itu karena apa? Dikarenakan belum memahami bahwa seluruh konten video saya itu adalah video-video pembelajaran. Sehingganya hanya sepintas lalu ketika menyimaknya. Apakah pertanyaan itu? Pertanyaan yang hampir setiap hari itu menghujani saya adalah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pak Web, bagaimana caranya supaya jual tanah cepat laku? Pak Web, bagaimana caranya supaya jual rumah cepat laku? Pak Web, bagaimana caranya supaya hutang saya cepat lunas? Pak Web, bagaimana caranya supaya penyakit saya bisa cepat sembuh? Pak Web, bagaimana caranya supaya masalah saya cepat selesai, cepat clear? Pak Web, bagaimana caranya supaya dagangan saya, bisnis saya, jualan saya bisa sukses? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal diri? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal sedulur papat kalimo pancer? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal guru sejati? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Tuhan yang saya puja-puji di setiap saat, yang saya sembah di setiap saatnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun yang paling sering dilontarkan kepada saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Jawaban saya sederhana, dan sampai kapanpun jawaban saya akan tetap selalu sama. Jawaban saya tidak akan pernah berubah. Jawaban saya akan tetap selalu sama, seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di setiap konten video saya di YouTube. Jawabannya apa? Jawabannya, apapun masalahnya, bagaimanapun masalahnya, solusinya hanya satu, yaitu miliki wahyu pancagaib, kemudian
praktekkan atau ibadahkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Pasti selesai. Sederhanakan jawaban saya. Lah, tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku ini kan, wow, ada ratusan konten videonya. Jadi, apapun pertanyaan dari masalah bagaimanapun, jawaban saya sampai kapanpun akan tetap sama seperti yang sudah saya informasikan di ratusan konten video saya, yaitu miliki wahyu pancagaib, kemudian ibadahkan atau praktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Pasti selesai. Dengan jawaban saya tadi, mungkin masih akan ada pertanyaan lanjutan. Apa itu wahyu pancagaib? Wahyu pancagaib adalah wahyu itu pemberian Tuhan. Panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu pancagaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung kepada kita. Apa itu wahyu pancalaku? Wahyu pancalaku adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku atau 5 ruh dan sifatnya, sikapnya 5 ruh ini ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Apa saja wahyu pancagaib itu? Apa saja 5 ruh itu? Wahyu pancagaib. 1. Kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir, yang tak lain dan tak bukan adalah 5 ruh pemberian Tuhan kepada setiap manusia hidup. 5 ruh ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai sedulur papat kalimo pancer. Masing-masing tersebut mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Sedangkan wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya 5 ruh tersebut masing-masing. Sikap mereka berlima: manunggaling kawula Gusti, manembahing kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, lan sampurnaning pati urip. Sedangkan sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itulah wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dengan wahyu pancagaib yang diibadahkan atau dipraktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan sebagai iman, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Kenapa? Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang secara simpel atau singkat bisa juga disebut sebagai penggerak tubuh kita. 4 diantaranya adalah esensi kesaktian Tuhan, sedangkan 1 diantaranya adalah ruh Tuhan itu sendiri. Dengan menggunakan ruh Tuhan itu sendiri dan 4 esensi kesaktian Tuhan itu sendiri,
tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi kita. Sebab karena itu, saya memberikan jawaban apapun masalahnya, bagaimanapun masalahnya, solusinya hanya satu, yaitu miliki wahyu pancagaib, kemudian ibadahkan atau praktekkan dengan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Bagaimana konkretnya tentang bahwa wahyu pancagaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung yang masing-masing memiliki sifat dan sikap asli bawaannya dari Tuhan. Tentang ini sungguh semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di ratusan konten video saya di Putra Romo channel YouTube milik pribadi saya, YouTube khusus untuk belajar. Dan malam ini saya akan menguraikannya kembali untuk panjenengan yang ada di sini. Coba simak baik-baik supaya panjenengan lebih tidak goyah lagi. Tentang ini saya selalu merasa perlu untuk memberikan informasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan wahyu pancagaib, mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sungguh ini tidak bisa dipraktekkan atau diibadahkan dalam keadaan lupa diri. Tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan tidak tahu diri. Jika dipraktekkan atau diibadahkan dalam sikon lupa diri atau tidak tahu diri, wahyu pancagaib hanya akan menjadi sebuah doa. Dan yang namanya doa bisa iya, bisa tidak. Sedangkan wahyu pancagaib adalah sabda, bukan doa. Namun jika wahyu pancagaib diibadahkan atau dipraktekkan dalam sikon lupa diri atau tidak tahu diri, maka wahyu pancagaib yang sesungguhnya adalah sabda dan firman akan berubah menjadi doa. Lah, yang namanya doa bisa iya, bisa tidak. Bergantung dari seberapa kuat keyakinan seseorang yang berdoa. Wahyu pancagaib adalah wahyu pertama yang turun ke dunia. Wahyu pancagaib adalah wahyu tertua, dikarenakan wahyu pancagaib adalah wahyu yang pertama turun ke dunia. Dikarenakan wahyu pancagaib adalah wahyu tertua atau wahyu yang pertama turun ke dunia, sudah pasti penerima pertamanya adalah manusia pertama. Sudah pasti penerimanya adalah manusia pertama. Manusia pertama ini lebih dikenal dengan sebutan Adam. Sesungguhnya Adam itu bukan nama. Sesungguhnya Adam itu bukan nama. Adam itu adalah filosofi. Filosofi dari manusia pertama. Adam kependekan dari kata asal dumadi anane manungso. Asal dumadi anane manungso itu kan bukan nama. Itu kan bukan sebutan. Yang jika diartikan dalam bahasa NKRI menjadi
asal kejadian adanya manusia. Asal dumadi anane manungso, kalau dibahasakan NKRI itu berarti asal kejadian adanya manusia. Nah, asal kejadian adanya manusia atau asal dumadi anane manungso ini diperpendek sehingga tersebut kata Adam. Jadi sesungguhnya manusia pertama tersebut Adam itu bukan nama. Seperti apa kejadiannya ketika wahyu pancagaib diberikan kepada manusia pertama? Sebagai berikut. Setelah sesuatu yang lebih viral disebut sebagai Tuhan selesai menciptakan semuanya, selesai menciptakan segalanya, selesai menciptakan seluruhnya, kemudian sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan ini berkehendak untuk diketahui tentang semuanya, segalanya, dan seluruhnya yang sudah Dia ciptakan, termasuk dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang menciptakan ini pada waktu itu belum ada sebutannya, apalagi namanya. Sebutannya saja belum ada. Suci yang sering saya informasikan itu awalnya tidak ada. Sebutan suci itu tidak ada. Lah, makhluk pertama yang mengeluarkan sebutan suci itu adalah manusia pertama yang tadi sudah saya sampaikan sebagai Adam. Prosesnya sebagai berikut. Setelah sesuatu yang lebih viral disebut sebagai Tuhan selesai menciptakan semuanya, segalanya, seluruhnya, kemudian sesuatu yang lebih viral disebut sebagai Tuhan ini berkehendak untuk diketahui tentang semua, segala, dan seluruhnya yang Dia ciptakan, termasuk dirinya sendiri. Nah, agar supaya semua, segala, dan seluruhnya serta dirinya itu ada yang mengetahui, kemudian sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan ini menciptakan makhluk yang disebut manusia. Manusia wujudnya diambil dari tanah pilihan. Singkat punya cerita, sesuatu yang lebih dikenal atau viral disebut Tuhan ini mengambil tanah pilihan, yang kemudian tanah pilihan ini dicipta dengan sabda kun menjadi wujud manusia. Ketika wujud manusia yang berbahan tanah pilihan ini selesai diciptakan, pada waktu itu wujud manusia masih belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Layaknya seonggok patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja dia akan menjadi cacat. Dikarenakan terbuat dari tanah. Kemudian sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan ini mengambil ilmunya sendiri. Mengambil ilmunya sendiri yang sudah diruhkan kepada 4 anasir. Masing-masing ilmu yang sudah dijadikan ruhnya air diambil. Ilmu yang sudah menjadi ruhnya angin diambil. Ilmu yang sudah menjadi ruhnya api diambil. Ilmu yang sudah menjadi ruhnya bumi diambil. Lah, 4 ruh ilmu Tuhan ini masing-masing diambil, tersebut sebagai 4 anasir yang secara spiritual lebih dikenal dengan sebutan 4 anasir. 4 anasir ini kemudian dimasukkan
atau dibekalkan kepada tubuh manusia pertama yang bahan dasarnya dari tanah pilihan. Lah, 4 ruh yang diambil, yang masing-masing diambil dari 4 anasir inilah yang lebih viral atau lebih terkenal, disebut sebagai sedulur papat atau saudara 4. Masing-masing berasal dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. 4 ilmu esensi kesaktian Tuhan ini kemudian dibekalkan atau diberikan kepada tubuh manusia pertama yang terbuat dari tanah pilihan. Langkah terakhir, setelah tubuh manusia pertama yang berbahan dari tanah dibekali 4 anasir yang tak lain dan tak bukan adalah 4 esensi kesaktian Tuhan. Pada waktu itu masih tetap tubuh manusia pertama yang berbahan dari tanah pilihan ini belum bisa apa-apa dan masih tidak bisa apa-apa. Padahal di dalamnya sudah dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan. Walau begitu masih tetap belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Layaknya seonggok patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja sudah pasti cacat. Kemudian Tuhan berfirman. Panjenengan ngerti apa itu firman maksudnya? Tuhan berkata. Firman maksudnya itu berkata. Firman Tuhan berarti kata-kata Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan ruhku. Lalu aku sabda hidup. Maka bermula dari situ tubuh manusia pertama yang berbahan tanah pilihan dan dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan itu mulai bisa bergerak. Bisa duduk dan bisa berdiri. Bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan. Dan bermula dari sinilah sesuatu yang menciptakan tadi oleh manusia pertama itu disebut sebagai suci. Sebelum manusia pertama ini diciptakan, sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan itu tidak mempunyai sebutan, apalagi nama-nama. Setelah selesai penciptaan manusia pertama, barulah ada sebutan suci. Sesuatu yang selama ini viral kita sebut sebagai Tuhan itu dinamai atau disebut suci oleh manusia pertama. Kemudian terjadi sebuah komunikasi, saling memperkenalkan diri. Sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia pertama ini tadi. Begitu juga dengan manusia pertama memperkenalkan dirinya kepada sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan. Perkenalan ini menjadikan sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan itu disebut sebagai Maha Suci. Dan manusia yang diciptakan pertama kali ini disebut sebagai Adam. Atau asal dumadi anane manungso. Atau asal kejadian adanya manusia. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan penyebutan asal dumadi anane manungso atau asal kejadian adanya manusia itu terlalu panjang, seiring berjalannya waktu maka menjadi lebih pendek, yaitu Adam. Jadi Adam itu sesungguhnya bukan nama. Adam itu sesungguhnya bukan sebutan, melainkan
filosofi dari kejadian manusia pertama. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu pancagaib adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Tuhan kepada makhluk tersebut, manusia. 4 diantaranya diambil dari 4 anasir, dan 1 diantaranya adalah Roh Tuhan itu sendiri. Wahyu berarti pemberian Tuhan. 5 berarti panca berarti 5, gaib berarti roh. Wahyu panca gaib berarti maksud 5 roh pemberian Tuhan secara langsung. Seiring berjalannya waktu, ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Maha Suci ini memulai menyaksikan semuanya, segalanya, seluruhnya yang diciptakan oleh Maha Suci, maka wawasan atau pengetahuan atau pengertian atau pemahaman manusia pertama ini semakin lama semakin bertambah. Sehingganya manusia pertama ini bisa menyaksikan bahwa seluruh makhluk yang ada di dunia itu berpasang-pasangan. Sedangkan Adam sendiri tidak. Nah, bermula dari sinilah masalah itu muncul. Bermula dari sinilah masalah itu muncul. Dikarenakan manusia pertama ini merasa sendiri, tidak seperti makhluk-makhluk lainnya yang berpasang-pasangan. Kemudian manusia pertama ini ngedumel. Dalam bahasa sederhananya ngedumel. Kenapa saya sendiri, sedangkan yang lain kok berpasang-pasangan? Kenapa pada waktu itu manusia pertama diciptakan seorang diri? Dikarenakan pasangan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dikarenakan pasangan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Namun dikarenakan manusia pertama ini menyaksikan kehebatan, menyaksikan keagungan, menyaksikan kekuasaan Maha Suci, maka manusia pertama ini merasa tidak layak untuk menjadi pasangan Tuhan. Nah, alasan inilah yang membuat Adam itu instruksi. Nah, dikarenakan instruksi tersebut, kemudian karena sebab Maha Suci teramat sangat mencintai, mengasihi, dan menyayangi manusia pertama ini, maka apapun yang menjadi keinginannya dituruti. Namun dengan satu peringatan, bahwasanya untuk tidak menyesal di kemudian hari. Bahkan seluruh ruh pada waktu itu juga instruksi. Sebelum
Maha Suci menciptakan manusia kedua, selain Maha Suci memberikan peringatan kepada Adam, juga seluruh ruh yang sudah diciptakan oleh Tuhan pada waktu itu instruksi. Namun apa jawaban Maha Suci? Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak tahu. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak mengetahuinya. Artinya Maha Suci benar-benar sangat mengetahui apapun itu yang belum terjadi dan yang sudah terjadi dan setelah terjadi. Kemudian Maha Suci menciptakan manusia generasi kedua atau manusia periode kedua atas keinginan manusia pertama. Manusia kedua yang diciptakan oleh Maha Suci, bahan dasar tubuhnya diambil dari tulang rusuk manusia pertama itu sendiri. Setelah Maha Suci mengambil tulang rusuk manusia pertama dan kemudian menciptanya dengan sabda kun menjadi tubuh manusia kedua, lalu Maha Suci membekali 5 ruh yang sama seperti yang sudah dibekalkan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Prosesnya pun sama. Dan manusia kedua ini disebut sebagai Hawa. Hawa yang bermaksud kehendak atau keinginan. Sebab itu manusia kedua lebih viral disebut sebagai Hawa. Hawa yang berarti maksud keinginan atau kehendak. Keinginan siapa? Kehendak siapa? Kehendak manusia pertama. Setelah manusia kedua selesai diciptakan oleh Maha Suci, maka semenjak itulah manusia diberi stempel oleh Maha Suci sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan manusia menerima 5 ruh secara langsung dari Maha Suci, sedangkan makhluk yang lainnya tidak. Dan sejak itu pula Adam dan Hawa mendapat perintah untuk menjaga, mengelola, merawat, dan memanfaatkan alam semesta seisinya dengan sempurna, berbekal 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Namun ada satu ruh yang sangat menentang penciptaan Adam dan Hawa. Ruh tersebut lebih viral disebut sebagai Ajajil. Nah,
ruh yang tersebut Azazil inilah penyebab pertama terbukanya masalah. Awal mula Tuhan merahasiakan. Awal mulanya Maha Suci merahasiakan agar supaya masalah ini tidak terjadi. Rahasia dari masalah ini disembunyikan oleh Maha Suci berbentuk buah kuldi. Karena apapun yang dilakukan oleh Maha Suci itu disaksikan oleh seluruh ruh, maka seluruh ruh termasuk Azazil itu mengetahui. Nah, dikarenakan mengetahui rahasia masalah yang disembunyikan oleh Maha Suci itu berbentuk atau berupa buah kuldi, maka agar Azazil mendapat dukungan dari ruh-ruh lain atas ketidaksetujuannya diciptakannya Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa dibujuk untuk memetik buah kuldi dan memakannya. Setelah Adam Hawa memakan buah kuldi, maka pecahlah sebuah masalah. Apa masalah yang saya maksud itu? Masalah yang saya maksud itu adalah hawa atau keinginan. Itulah sebabnya kenapa ruh-ruh lain menolak adanya keinginan atau kehendak. Yang artinya jika ditolak, maka tidak terjadi penciptaan manusia kedua yang disebut Hawa. Sebab karena itu Maha Suci merahasiakan. Namun dikarenakan apapun yang dilakukan oleh Maha Suci itu disaksikan oleh seluruh ruh, artinya seluruh ruh itu mengetahui. Semenjak Adam Hawa memakan buah larangan atau buah rahasia yang merupakan kelaminnya sendiri, maka bermula dari situ Adam dan Hawa tidak bisa menyaksikan Maha Suci. Yang bisa dia saksikan adalah lawan jenis. Adam memandang Hawa bernafsu. Hawa memandang Adam bernafsu. Kemudian, dikarenakan tidak ada pendidikannya, seperti yang awal saya katakan tadi, Tuhan merahasiakan gitu. Dikarenakan Tuhan merahasiakan, Adam dan Hawa kan tidak tahu pendidikannya. Nah, karena tidak tahu pendidikannya, maka Adam meniru makhluk-makhluk lain. Meniru apa? Meniru senggama. Terjadilah hukum senggama. Setelah Adam dan Hawa mengetahui hukum senggama,
yang selama itu dirahasiakan oleh Maha Suci, maka sejak itulah masalah menjadi ada. Dan masalah pertama yaitu kesulitan mengenali wahyu pancagaib atau kesulitan mengenali jati diri, yang tak lain dan tak bukan adalah bagian dari Maha Suci itu sendiri. Namun Maha Suci selalu menekankan bahwa jiwa ragamu berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa selalu berusaha untuk bisa kembali kepada Maha Suci, namun tidak bisa. Agar supaya bisa, kemudian Maha Suci menciptakan manusia ketiga atau manusia generasi ketiga yang tersebut sebagai anak cucu Adam Hawa termasuk kita. Penciptaannya dibuat berbeda, sama sekali tidak sama seperti penciptaan Adam dan Hawa. Adam wujudnya dicipta dari tanah. Hawa wujudnya dicipta dari tulang rusuk. Jiwa Adam dicipta dari 4 anasir. Jiwa Hawa dicipta dari 4 anasir. Hidupnya Adam ditiupkan oleh Maha Suci. Begitu juga hidupnya Siti Hawa yang juga ditiupkan oleh Maha Suci. Sedangkan manusia generasi ketiga tidak seperti itu. Dibuat sedemikian rupa, sesempurna mungkin, agar supaya tidak mengalami kesulitan di dalam mengenal jati diri atau mengenal wahyu pancagaib, agar dapat manunggal atau bersenggama dengan Maha Suci. Seperti apa real penciptaan manusia generasi ketiga? Sebagai berikut. Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Kemudian Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Hawa dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula. Kemudian Maha Suci Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Kemudian digerakkan, kemudian dimanunggalkan. Lalu terciptalah janin yang disebut sebagai anak cucu Adam, termasuk kita. Kemudian setelah janin tercipta, lalu dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan yang tidak diambil dari 4 anasir, seperti ketika Maha Suci menciptakan Adam dan Hawa. Jadi 4 esensi kesaktian Tuhan itu langsung diambil dari kedirian Tuhan itu sendiri. Setelah dibekali 4 esensi ilmu kesaktian Maha Suci itu sendiri, kemudian Maha Suci berfirman atau berkata, "Aku ambil sebagian ruhku." Setelah Maha Suci mengambil sebagian ruhnya, kemudian agar supaya tidak terjadi seperti yang sudah dialami Adam dan Hawa, maka setelah Maha Suci mengambil ruhnya sendiri, diadakan sebuah perjanjian. Perjanjian ini memuat semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya terkait kehidupan manusia generasi ketiga. Setelah perjanjian selesai, kemudian perjanjian itu dikitabkan, dan kitab tersebut lebih viral disebut sebagai Lauhul Mahfudz. Artinya semua yang sudah diperjanjikan itu ditulis di wujudnya hidup.
apa yang sudah diperjanjikan itu ditulis di wujudnya ruhnya Maha Suci itu sendiri. Setelah semua segalanya dan seluruh perjanjian ditulis di seluruh atau di sekujur wujudnya ruh Maha Suci Tuhan itu sendiri, baru ruh Maha Suci itu diperintah untuk menghidupkan janin. Setelah ruh Maha Suci atas perintah Maha Suci itu sendiri masuk ke dalam wujud janin, maka bermula dari situlah dimulai sebuah kehidupan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud adalah kitab Lauhul Mahfuz tak lain dan tak bukan adalah wujudnya ruh Maha Suci Tuhan itu sendiri. Dan dari apa yang sudah saya informasikan, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya bahan dasar tubuh kita tidak sama dengan bahan dasar kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Kakek moyang kita Adam, bahan dasar tubuhnya berasal dari tanah. Nenek moyang kita, bahan dasar tubuhnya berasal dari tulang rusuk. Sedangkan bahan dasar tubuh kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa itu berbahan dasar dari cinta, kasih sayang Maha Suci Tuhan. Jiwanya, kakek moyang kita Adam itu diambil dari 4 anasir. Masing-masing sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Bahan dasar jiwanya nenek moyang kita Hawa pun sama, yaitu diambil dari 4 anasir, tapi tidak dengan jiwa kita. Jiwa kita berasal langsung dari Maha Suci Tuhan. Hidup yang menghidupi jiwa raganya Adam, hidup yang menghidupi jiwa raganya Hawa, itu tidak sama dengan hidup yang menghidupi jiwa raga kita. Hidup yang menghidupi jiwa raganya Adam dan hidup yang menghidupi jiwa raganya Hawa itu berasal dari napas Tuhan atau napasnya Maha Suci. Aku tiupkan, berarti dari napas Maha Suci Tuhan, tapi tidak dengan hidup yang menghidupi jiwa raga kita. Karena hidup yang menghidupi jiwa raga kita itu asli ruh Maha Suci Tuhan. Aku ambil sebagian ruhku. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan bahwasanya anak cucu Adam dicipta lebih sempurna dibandingkan Adam, kakek moyang kita, dan Hawa, nenek moyang kita. Dan inilah yang dimaksud sebagai diri. Inilah yang disebut-sebut sebagai identitas jati diri. Diri pada umumnya dimaknai 2 hal. Diri pada umumnya dimaknai sebagai 2 hal. Diri sebagai raga dan diri sebagai jiwa. Namun di sini diri sesungguhnya bermakna 3 hal, yaitu diri sebagai wujud atau raga, diri sebagai jiwa, dan diri sebagai hidup. Dan 3 hal kedirian anak cucu Adam inilah
yang disebut-sebut sebagai Tritunggal. Di dalam keyakinan Hindu disebut sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di dalam keyakinan Islam disebut sebagai Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Ilmu Muhammad. Jika tiga hal ini manunggal menjadi satu, berarti seseorang itu telah mengenal dirinya. Dan siapapun dia yang telah mengenal dirinya, yaitu berhasil memanunggalkan tiga hal itu, maka sesuai dengan perjanjian dengan Maha Suci tersebut sebagai gambaran wujud kenyataan Maha Suci Tuhan itu sendiri. Dan tiga hal yang barusan saya sampaikan tadi, itulah yang sering saya informasikan sebagai sebutan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah tiga singgasana Maha Suci yang ada di dalam kedirian anak cucu Adam, yaitu kita. Siapapun dia yang mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri dan tidak lupa dengan kejadian jiwa raganya, apapun tidak akan sesuatu. Jika Maha Suci disebut sebagai Maha Kuasa, maka kita pun sama. Jika Maha Suci disebut sebagai Maha Kaya, maka kita pun sama. Jika Maha Suci disebut sebagai Maha Agung, kita pun sama. Karena kita adalah gambaran wujud kenyataan Maha Suci. Sebab karena itu, dari seluruh pertanyaan tentang masalah-masalah, jawaban saya adalah tentang ini. Namun siapapun dia dan bagaimanapun dia yang mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, atau iman, dalam keadaan lupa diri, lupa asal-usul wujudnya, lupa asal-usul jiwanya, lupa asal-usul hidupnya, atau lupa bahan raganya, lupa bahan jiwanya, lupa bahan hidupnya, maka wahyu pancagaib akan berubah menjadi doa. Yang namanya doa fikti, tidak ada kepastian. Karena wahyu pancagaibnya dipraktekkan dengan sikon tidak tahu diri. Lupa diri sudah pasti tidak tahu diri. Dikarenakan tidak tahu diri, sudah pasti akan tersesat.
Sesungguhnya tentang ini sudah saya informasikan semuanya, segalanya bahkan seluruhnya tanpa tedeng aling-aling. Namun dikarenakan ya namanya juga manusia. Dan entah untuk yang keberapa kalinya malam ini saya memberikan informasi ini. Jadi siapapun panjenengan, bagaimanapun panjenengan, apapun keyakinan, kepercayaan, agama, latar belakang, suku adat bangsa panjenengan yang sedang mengalami masalah, segeralah mengenal diri. Kalau sudah kenal, jangan sampai lupa. Selalu ingat-ingat agar supaya tidak lupa diri. Sesungguhnya apapun yang dipelajari dalam sikon tidak lupa diri itu pasti ada mujizatnya. Apapun yang dipelajari, apapun yang dipelajari dalam sikon tidak lupa diri, artinya selalu ingat, selalu mengingat asal-usul raganya, asal-usul jiwanya, asal-usul hidupnya, pasti ada mujizatnya, apapun yang dipelajari. Namun tidak dengan kemanunggalan. Karena kemanunggalan hanya dapat ditempuh dengan bagian Maha Suci Tuhan itu sendiri. Artinya hanya bisa ditempuh dengan mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri. Selain itu tidak bisa. Ini tentang kemanunggalan. Selain tentang kemanunggalan, ditempuh dengan cara apapun bisa, asalkan tahu diri, asalkan tidak lupa diri. Apa hebatnya, apa keuntungannya, apa manfaatnya manunggal dengan Maha Suci? Loh, selama ini kita meyakini Tuhan seperti apa? Selama ini kita mempercayai Tuhan seperti apa? Kalau kita meyakini, mempercayai Tuhan itu Maha Kuasa, kita pun sama. Kalau selama ini kita mempercayai dan meyakini Tuhan itu Maha Kaya, kita pun sama. Kalau kita meyakini dan mempercayai Tuhan itu Maha Sakti, kita pun sama. Karena kita adalah fotokopinya Maha Suci Tuhan. Gambaran, kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Namun dalam kenyataannya saya kok bermasalah Pak Web. Padahal wahyu pancagaib yang saya gunakan. Dan sesuai petunjuk Pak Web, yaitu menggunakan wahyu pancagaib dengan wahyu pancalaku, yaitu sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu. Panjenengan mempraktekannya dalam keadaan lupa diri. Panjenengan mempraktekkan wahyu pancagaib dan menggunakan wahyu pancalaku itu dalam sikon lupa diri. Karena dipraktekkan dalam sikon lupa diri, sehingganya panjenengan tidak tahu diri. Dikarenakan panjenengan tidak tahu diri, maka apapun yang kita lakukan, kendaraannya ego, pamrih, arogan. Apapun, jika kita menggunakan kendaraan ego, pamrih, arogan, pasti hancur. Boro-boro berhasil. Hancur iya. Apapun yang kita tuju, apapun yang kita raih, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita inginkan, jika kendaraan kita adalah ego, pamrih, arogan, pasti hancur. Tidak percaya? Silahkan buktikan sendiri. Tapi apapun masalahnya, apapun tujuannya, apapun keinginannya, dan cara, teknik,
alat yang digunakan adalah wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kendaraannya adalah sadar diri, tahu diri, ingat diri, apapun tidak ada yang mustahil. Tidak percaya? Mari kita buktikan bersama. Dalam sikon, tidak lupa diri. Prakteknya mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Untuk menjaga kebersihan 3 singgasana Maha Suci Tuhan, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang sering saya bahasakan sederhana sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Kok mengalami kesulitan? Masalahnya tidak selesai, penyakit tidak sembuh-sembuh, penderitaan tidak berganti kebahagiaan, kemiskinan tidak berganti kekayaan. Datang, silahkan datang temui saya. Instruksi kepada saya jika perlu, ludahi wajah saya. Dan saya siap menggantikan panjenengan. Berapapun hutang panjenengan akan saya lunasi. Kalau panjenengan benar-benar menjaga 3 singgasana itu dalam sikon, tidak lupa diri. Dan Maha Suci tidak menyelesaikan berarti Maha Suci tidak adil. Dan saya berani instruksi kepada Maha Suci. Berarti Maha Suci ingkar janji. Dan saya akan menagih janji Maha Suci. Saya berani pastikan mustahil. Apapun masalah panjenengan, mustahil tidak selesai. Apapun keinginan panjenengan tidak terkabul, itu mustahil. Kalau panjenengan benar-benar menjaga kebersihan 3 singgasana itu dalam keadaan selalu ingat diri. Lah, aslinya kesulitan kita itu di sini. Kesulitan kita itu di sini sebenarnya. Jangankan ketika kita beribadah. Jangankan kita sedang bergerak dan bergerik. Ketika kita memuja dan memuji Maha Suci, itu teramat sangat sering kita lupa diri. Dalam sikon lupa diri. Kita lakukan dalam sikon lupa diri. Padahal kita sedang memuja dan memuji Maha Suci. Tapi sikon kita lupa diri. Buktinya, apa buktinya kalau saya ketika berdoa dalam sikon lupa diri, Pak Web? Buktinya apa? Sok tahu banget kamu. Kamu sok tahu banget nuduh saya ketika berdoa dalam sikon lupa diri. Kok sok tahu banget? Buktinya apa? Lawang berdoa. Lah itu berdoa. Berarti kan tidak tahu diri. Kalau tahu dirinya itu siapa, ngapain berdoa? Yang berdoa siapa? Yang didoain siapa? Lawang yang antara yang berdoa dengan yang didoain itu sama. Itu buktinya. Ya enggak? Coba jenengan renungkan. Kalau panjenengan tidak lupa diri, kalau panjenengan selalu ingat diri, malu jenengan berdoa. Lawang Tuhan ada di dalam diri kita. Maha Suci ada di dalam diri kita. Maha Suci berdoa. Selamat Itu buktinya.
Kalau kita mengerti, kalau kita memahami, kalau kita mengetahui, pasti menyadari. Menyadari apa? Menyadari kalau Maha Suci itu ada di dalam diri kita. Lah, kalau kita menyadari, kalau kita bisa menyadari Maha Suci ada di dalam diri kita, kudunya nyado kan? Kudunya ting, ting, orang dungo. Nganti dungo, kalau berdoa berarti lupa diri. Makanya tidak tahu dirinya. Siapa dan bagaimana. Ini logika aja. Itu, selama ini kita itu seperti itu. Selama ini seperti itu. Paham nggih? Mengkaji wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, mempraktekkan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, tak lain dan tak bukan mengkaji dan mempraktekkan sang penggerak tubuh kita sendiri. Yang tak lain dan tak bukan adalah bagian dari Maha Suci Tuhan. Sebab itu Maha Suci berkata, barang siapa mengenal diri, dia mengenalku. Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat leher. Barang siapa mencariku keluar diri, maka tersesat semakin jauh. Karena sesungguhnya aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah gambaran wujud kenyataanku. Apakah itu kurang jelas? Nah, kalau sudah seperti itu, ngapain berdoa? Ngapain berdoa? Lawang garek cetak ngentok. Perkaranya, apa yang menyebabkan ceteknya kita itu tidak menghasilkan? Apa yang menjadikan sabda kita itu tidak ada wujudnya? Karena itu kita lakukan dalam sikon lupa diri. Dalam keadaan lupa diri. Nggih. Dan barang siapa yang mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri dalam sikon tidak lupa diri, itulah waliullah. Itulah putra Rama. Itulah kekasih Tuhan. Jadi sesungguhnya seluruh manusia sejak awal diciptakan itu adalah kekasih Tuhan. Sebab karena itu Adam diciptakan seorang diri. Karena kekasihnya Adam itu adalah Maha Suci. Kekasihnya Siti Hawa adalah Maha Suci. Kesimpulannya, ternyata untuk menjadi seorang waliullah, untuk menjadi putra Rama, untuk menjadi seorang kekasih Tuhan, gampang kan? Gampang kan? Lawang cuma selalu berusaha mengingat dirinya itu dari mana, berbahan apa. Lalu melaksanakan ibadah dengan menggunakan wahyu panca gaib. Selesai. Selesai.
Tidak harus puasa, tidak harus bertapa, tidak menggunakan sesaji-sesaji, ube rampe, tidak menggunakan uang, bisa menjadi waliullah. Waliullah kesannya wah gitu ya. Padahal waliullah itu maksudnya kekasih Tuhan. Jadi waliullah itu bukan sesuatu yang sakral. Kalau diucapkan sembarangan nanti kualat, itu bukan. Arti maksud waliullah itu adalah kekasih Tuhan. Ya, sesungguhnya manusia hidup itu adalah kekasih Tuhan semua. Tidak ada satupun manusia hidup yang bukan kekasih Tuhan. Karena manusia hidup diciptakan untuk menjadi kekasih Tuhan. Makanya diciptakan dengan cinta kasih sayang. Jadi kata-kata waliullah itu bukan sesuatu yang sakral terus ndadekne kualat, itu bukan. Karena arti maksud waliullah itu adalah kekasih Tuhan. Lah, ini loh Putra Romo. Kalau Putra Romo itu istilah lakunya ya. Nah, kalau Putra Romo ini Putra Romo ini diistilahkan dengan istilah-istilah sudut pandang lainnya, Putra Romo ini sama halnya dengan waliullah atau kekasih Tuhan. Lah, sesungguhnya yang disebut-sebut sebagai waliullah, Putra Romo atau kekasih Tuhan adalah orang-orang yang menyadari apa dan bagaimana dirinya, lalu mempraktekkannya apa yang dia sadari itu tadi. Yaitu 5 hal di dalam dirinya. Kuwi asline iki. Nggak ribet toh aslinya. Aslinya kan nggak ribet sih. Cuma kitanya aja yang ribet sendiri. Kitanya yang ribet sendiri. Sudah ribet dilakukan tidak sadar diri, tidak tahu diri, ya wes tambah semerawut. Kenapa wong edan bagus sampai berani menjadi penggantinya? Kalau sampai ada yang tidak bisa bayar utang, kalau ada yang sampai yang tidak bisa sembuh, tidak bisa selesai dari masalahnya, kok wong edan bagi berani gitu. Saya berani karena tidak mungkin. Kalau kita benar-benar selalu ingat diri, sadar diri, tahu diri, lalu mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, 3 singgasana ini otomatis akan terjaga kebersihannya. Lah dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Kalau belum bisa berarti belum. Ini logika saja. Makanya saya berani. Siapapun dia dalam kondisi waliullah, ya, siapapun dia dalam sikon Putra Romo, dalam sikon kekasih Tuhan, wah tidak mungkin lah. Tidak bisa itu tidak mungkin. Kita ambil contoh sampel saja dari para leluhur kita. Contohnya adalah Wali Songo, yang sejarahnya paling viral di NKRI kita ini. Apakah Wali Songo mengalami kesulitan? Kesulitannya itu kan menghadapi masyarakat yang wawasannya masih terbatas, sehingga mendebat. Kesulitannya kan itu, bukan kesulitan ekonomi, bukan kesulitan penyakit, bukan kesulitan lain-lain. Kesulitannya itu ketika menghadapi orang awam tentang pemahaman. Selain tentang pemahaman, tidak ada satupun wali yang mengalami kesulitan, entah itu wali di Jawa, wali di Arab, wali dimanapun tidak ada yang mengalami kesulitan. Kekasih Tuhan kok mengalami kesulitan? Nah, kalau kekasih Tuhan itu mengalami kesulitan, berarti Tuhannya selingkuh itu. Itu loh. Panjenengan bisa
berarti panjenengan kekasih Tuhan. Lah kalau panjenengan sudah menjadi kekasih Tuhan, ojo wedi, jangan takut. Apapun itu jangan takut. Tinggal bilang aja, yang duwe pacar kok. Yang come on. Yang selesaikan. Wong karek ngono tok. Lah cara untuk menjadi kekasih Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan. Sudah waktunya. Sudah waktunya seluruh penghuni alam semesta ini sehat. Sudah waktunya seluruh penghuni alam semesta ini bahagia. Sudah waktunya seluruh penghuni alam semesta ini kaya raya. Sudah waktunya seluruh penghuni alam semesta ini sempurna dan kesempurnaannya abadi bersama Maha Suci. Dan ini bermula dari diri kita masing-masing. Oke. Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini, ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Kita sambung besok dengan tema yang berbeda, menu yang berbeda, masakan yang berbeda, agar supaya kita tidak bosenlah mencernanya. Tapi intinya tetap sama, yaitu tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Ada tanya jawab, Pak. Dalam Ada tanya jawab. lah kalau sudah memahami dengan apa yang saya informasikan tadi, apa yang mau dipertanyakan, Mas? Maksud mula istilah mudah-mudahan dan amin kalau gitu nggak ada. Soalnya kan kita mudah-mudahan dan amin itu sudah ketinggalan. Iya. Mudah-mudahan Dan amin. atau insya Allah. Iya. Amin. Iya. Ada, tetap ada. Namun itu berlaku hanya untuk orang-orang yang berdoa. Oh. Siap. Sabda ya, Pak. Iya. Iya. Mudah-mudahan Kita kan bersabda bukan berdoa. Insya Allah doamu terkabul. Jenenge insya Allah. Arep digondeli sarunge. Insya Allah kok arep digondeli sarunge. Nganti suwek ya tetap tiba. itu sudah ketinggalan zaman lah. Nanti kalau nggak pakai insya Allah sombong dong. Harus sombong. Orang beriman itu harus sombong. Orang yakin itu harus sombong. Ini enggak? Orang yakin, orang percaya, bagi mereka yang awam pasti menilainya sombong. Lah wong saking yakinnya bisa sombong iki piye? Sombongnya ning endi? Ngelus-ngelus sirah situ kiai ini. Apa nih? Kiai ngelus-ngelus. Baik ngelus-ngelus. Pripun Mbah Yai? Akan dungo. Gek dungone insyaallah kabeh. Ah ya wis ah. Wis Mangkane kula mlayu rene, soalnya nek langitan ora mbahas niki. Lagi cetoke, Pak. Semonten. kenapa hal itu kok kita temui? Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang salah sebenarnya Mas ya. Itu untuk penggambaran
bahwa sesungguhnya tentang ini tuh ndak remeh gitu loh. Tentang apa dan bagaimana yang sedang kita kaji dan kita praktekkan itu ndak remeh, ndak sepele gitu. Makanya bagi mereka yang belum capek tidak akan berani seperti wong edan baku. Tapi wong edan baku perkara niku wis kesel, Man. Bahasanya cerdas. Ya, waktu saya belum capek sama. Sama. Selamat Mo. Ketika Pak Web bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat. Waktu belum capek. Waktu sekarang udah capek. Ya takoni piye kabarnya? Sehat. Kok berani banget memastikan? Lah wong saya yakin adanya Tuhan kok. Saya tidak meragukan kekuasaan Tuhan dan nyatanya Tuhan memberikan saya sehat. Apakah itu saya ingkari? Ndak iso tak ingkari. Wong nyatanya Tuhan memberikan saya sehat kok. Nikmat mana lagi kita dustakan. Wes lah, wes ya. Tercerahkan kita semua.